Kami yang mengajukan proposal. Ya, mereka menjawab itu, iya kan? Jawabannya itu, dan itu tidak ada relevansinya. Kami yakin kalau pihak penggugat Nikita dan Mail datang hadir pada minggu depan, mungkin yang 304 M ini dikabulkan, dikembalikan untuk kami. Berarti minggu depan ada kemungkinan Niki, Mail, dan Reza Gladys akan ketemu. Ya, itu yang dikatakan mereka. Kemudian ingin saya tambahkan begini ya, saya hanya menghimbau kepada masyarakat Indonesia ya, jangan pernah takut membuat laporan polisi. Ya, jangan pernah takut membuat laporan polisi sepanjang bukti-buktinya cukup lengkap. Sebab kami ini digugat karena membuat laporan polisi. Katanya membuat laporan polisi itu adalah melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan pernah takut membuat laporan polisi. Tapi pakailah siapkanlah bukti-buktinya. Jangan juga membuat laporan polisi tanpa bukti. Siapkan buktinya. Jadi jangan takut ya, jangan takut digugat seperti kami ini ya. Nggak ada itu. Ini gugatan ecek-ecek ini semua ya. Itu himbauan kami kepada masyarakat Indonesia. Bang, terkait katanya ada rencana melaporkan Dr. Oh, itu seperti apa Bang sekarang? Itu masih on process nanti kita ya. Nanti kami kasih tahu di kemudian hari. Ya, nanti kami undanglah media untuk mengetahuinya ya. Apakah rencananya gugur atau seperti apa jadi? Belum matang. Masih setengah matang. Ya, nanti kalau udah matang kita panggil media ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Ya, mungkin gini ya. Tadi udah dijelaskan. Jadi yang dapat memohon atau memintakan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ini kan sudah jelas tadi. Satu, karena adanya produk-produk yang disiarkan dan itu keliru ya ternyata ya. Terbukti ya dengan pasal pidana. Yang kedua, dalam tekanan itu tidak bisa dinilai. Dalam tekanan artinya apa ya? Sudah jelas dia mengalami trauma sehingga ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi dua hal tersebutlah yang dapat dimintakan ganti rugi. Ditambah yang lain-lain ya. Tapi ini yang dua ini. Jadi kita udah cukup sebenarnya dasarnya. Saatnya nanti kalau memang rekomendasi kita ajukan gitu. Tapi kalau ini dua pernyataan ini yang dinyatakan itu benar-benar di dalam hukum juga seperti itu. Bisa dapat dimintakan ganti rugi antara lain dua hal ini tadi. Nah itu, jadi kita berpeluang besar ya. Dengan tidak ragu menyampaikan jumlah 500 miliar itu. Tidak ragu kita. Karena bagaimana menilai batin seseorang. Hakimlah nanti kalau memang itu terlalu besar ya dia kurangi. Tapi nanti di pokok perkara ya. Nah, apakah ketemu nanti dalam mediasi ini yang mudah-mudahan dijalankan bersama dengan catatan seperti tadi membayar dulu 200. Nah, kembali ke 500 kita dibayar kita ke 500, kita kembalikan 200, 300 lah yang dua unsur yang dapat dikatakan ganti rugi dalam melawan perbuatan melawan hukum. Itu saja. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Raffi. Ya. Bang, makasih Pak. Enggak apa-apa ada itu. Enggak apa-apa, aman. Agak siang lagi bang, ngerong bang. Oh ngerong sini. Ya, Oke. Bang, hasil mediasi tadi seperti apa Bang? Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di suasana hujan yang sejuk ini ya, kita sudah menyelesaikan proses mediasi dengan agenda hari ini adalah jawaban yang disampaikan oleh para tergugat terhadap proposal penggugat yang sudah kami sampaikan minggu lalu. Ya, Bang, tadi jawaban proposalnya dikabarkan katanya mengajukan 504 miliar. Gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, jadi memang di salah satu poin itu ada ya. Tapi poin pertama mereka menanggapinya bahwa mereka menolak ya proposal yang diajukan oleh para penggugat yaitu 200 miliar ya. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan di dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363 ya. Nah,
Terus kemudian di poin terakhir juga disampaikan ada menurut mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar ya. Nah, saya kira apapun jawaban mereka ya itu hak mereka sebagai tergugat ya. Dan itu hak mereka. Tapi tadi ditanyakan apa tanggapannya. Tanggapan saya adalah begini. Ini kan kita harus mengerti hukum acara ya sesuai dengan Perma 1 2016 ya bahwa kita tidak bicara namanya pokok perkara. Kita bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi. Nah, kalau tadi didalilkan ada apa namanya kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya. Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan, benar enggak? Nah terus kemudian bicara namanya 500 miliar, ini kan irasional, ya kan? Jadi saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka, ya begitu. Nah, kalaupun misalkan mereka mengalami kerugian ya sesuai dengan yang disampaikan dalam jawaban, ada nanti ranahnya yaitu dalam pokok perkara. Jadi kita nggak bicara kerugian dalam proses mediasi ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya melalui namanya rekompensi, silakan kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Baru nanti ada tahapan berikutnya, begitu. Artinya Nikita tidak akan menyetujui dengan isi proposal 504 miliar. Loh, kami yang mengajukan proposal. Ya, mereka menjawab itu. Iya kan? Jawabannya itu dan itu tidak ada relevansinya. Benar enggak? Enggak ada relevansinya gitu loh. Nah, makanya saya bilang, ini kan ada keluar-keluar isu-isu yang terus didengungkan bahwa ada gugatan terhadap Nikita Mirzani sebanyak 504 miliar. Sampai hari ini kami belum lihat itu. Jadi kalau yang disampaikan 504 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah, kalau dia mau gugat silahkan gugat. Kami siap menghadapi itu. Gitu loh. Tapi sampai hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan adalah minggu depan ini adalah mediasi menghadirkan prinsipal para penggugat dan tergugat ya dalam proses kaukus. Nah, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan prinsipal kami dalam proses mediasi kaukus ini. Nah, kemudian kami juga minta mediator untuk menyampaikan ke para tergugat untuk menghadirkan prinsipalnya supaya fair, gitu loh, ya kan? Nah, kenapa perlu itu? Karena itu bagian dari tata kelola mediasi sesuai dengan Perma 1 2016. Prinsipal wajib hadir. Kalaupun nanti masing-masing prinsipal dihadirkan, deadlock atau gagal, tentu ada nanti berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pentingnya, gitu ya. Berarti minggu depan menjadi penentu ya Bang? Kenapa? Minggu depan menjadi penentu gagal atau... Oh iya. Walaupun sebenarnya kan hari ini kan kita sudah melihat jawaban dari para tergugat, ya. Jawabannya menolak. Ya, proposal dari para penggugat, ya kan. Tapi secara resmi nanti apakah mediasi ini deadlock apa tidak itu nanti minggu depan tanggal 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Gitu. Oke? Iya, kan kami kan sudah sampaikan dalam proses mediasi. Prinsipal kami, walaupun sebenarnya pengurusan administrasi kan ribet. Kami harus mengajukan namanya permohonan ke pengadilan tinggi agar Nikita Mirzani bisa dihadirkan dalam proses mediasi. Tapi kami berkomitmen menghormati namanya Perma 1 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Prinsipal wajib hadir dan kami pastikan prinsipal kami akan hadir. Gitu ya. Nikita bilang persiapannya saat datang ke sini gitu. Bagaimana? Oh, kalau Nikita Mirzani selalu happy, enjoy saja. Dia lihat aja wajahnya itu, ya kan? Iya. Hah?
Oh, siap banget ya. Mudah-mudahan Reza Glenis bisa dihadirkan oleh kuasa hukum ya. Gitu ya. Oke, cukup ya. Hah? Nama lengkap saya dengan Dr. Marlitua Sianturi SHMH. Ya, rekan saya di sebelah kiri ada siapa? Masa nggak kenal? Oh, Udah terkenal dia, Pak. terkenal. Nih, Abang siapa? Saroni. Saroni. Saroni Sarjana Hukum. Ya, oke. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 1100.